Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NIM 2223020 dari Program Studi Akuntansi STIE KBP Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel untuk memenuhi tugas 11 dengan tema suku. Judul artikel saya adalah Islami Suku, Pricing, Mechanism, and Rating. Yang pertama adalah teori yang terkait dengan suku atau syariah bond. Artikel ini membahas teori dasar suku sebagai instrumen keuangan berbasis syariah yang berbeda dengan obligasi konvensional. Suku adalah sertifikat investasi yang mewakili kepemilikan atas aset real, manfaat atau usufruct atau jasa sesuai prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba atau bunga. Teori yang digunakan meliputi yang pertama, prinsip syariah dalam keuangan Islam atau fiqh al-muamalat. Yang kedua adalah standar AAOIVI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, khususnya standar nomor 17 tentang suku. Yang ketiga adalah perbedaan antara suku berbasis aset dan suku berbasis pendapatan. Yang keempat, konsep benchmarking dalam penentuan harga suku yang menjadi problematis karena menggunakan acuan bunga seperti LIBOR yang dilarang dalam syariah. Yang kedua adalah kasus yang dibahas sesuai tema. Meskipun artikel ini tidak mengangkat satu kasus spesifik seperti studi kasus perusahaan atau negara tertentu, namun membahas secara mendalam berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik penetapan harga dan rating suku di pasar global, termasuk 1. Kelemahan penggunaan LIBOR sebagai benchmark. 2. Kurangnya mekanisme validasi harga yang sesuai syariah. Yang ketiga, struktur suku yang sering menyerupai obligasi konvensional. 4. Minimnya pasar sekunder atau secondary market untuk suku. Yang kelima, diskusi ini sangat relevan dengan tema suku, terutama dari sisi regulasi, struktural, dan pasar. Yang ketiga adalah objek penelitian atau sampel penelitian. Artikel ini merupakan kajian konseptual atau literatur konseptual research, sehingga tidak melibatkan data empiris atau sampel penelitian dalam bentuk survei, data sekunder, atau eksperimen. Objek kajiannya adalah mekanisme pricing dan sistem rating suku secara umum di pasar keuangan Islam internasional. Artikel ini mengacu pada berbagai literatur, termasuk standar AAOIVI, Laporan Islamic Financial Service Board atau IFSB, dan dokumen dari Malaysia Securities Companies. Yang keempat adalah teknik analisis data. Artikel ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif atau statistik karena sifatnya deskriptif dan teoritis. Penulis menganalisis isu-isu utama seputar pricing dan rating suku dengan pendekatan literatur dan argumen konseptual. Referensi yang digunakan berasal dari artikel jurnal, laporan regulator, dan praktik dari lembaga pemerintah seperti Moody's dan Islamic International Rating Agency. Namun demikian, penulis juga menampilkan klasifikasi suku berdasarkan karakteristiknya, likuiditas, dan mekanisme pricing. Misalnya, suku yang dapat diperjualbelikan dengan harga pasar seperti suku ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Kedua, suku yang hanya dapat dipindah dengan nilai nominal seperti suku murabahah dan istisna. Yang terakhir adalah hasil penelitian. Hasil penelitian dari artikel ini yang pertama adalah suku memiliki keunggulan sebagai instrumen investigasi syariah, namun menghadapi tantangan besar dalam hal penetapan harga dan penilaian risiko. Kedua, penggunaan benchmark konvensional atau LIBOR menimbulkan dilema syariah karena mengandung unsur riba. Ketiga adalah pasar sekunder. Suku masih terbatas karena mayoritas investor cenderung menahan suku hingga jatuh tempo. Yang keempat, mekanisme rating suku. Mekanisme penting
masih sangat bergantung dengan metode rating konvensional. Di Malaysia, secara penerbitan suku wajib memperoleh peningkatan dari CRA seperti RAM dan MARC. Yang kelima, perlu adanya kerjasama lebih lanjut antara ahli syariah dan praktisi keuangan untuk menciptakan mekanisme pricing dan rating yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas tantangan utama dalam pengembangan suku, khususnya dalam mekanisme penetapan harga dan rating dan sistem rating. Kajian ini sangat berguna bagi akademis, regulator, dan praktisi yang terlibat dalam pengembangan pasar keuangan Islam. Baiklah, sekian dulu hasil presentasi sebuah artikel saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.